Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmani Gusti kang moho welas lan moho asih. Pernahkah dari teman-teman semua itu ketika belajar spiritual itu berawal dari suatu hal yang bersifat gelap, atau teman-teman itu entah terjatuh, entah teman-teman itu mengalami suatu musibah, entah itu teman-teman mengalami suatu kesalahan problematika kehidupan. Pernahkah teman-teman mengalami seperti ini? Kalau teman-teman pernah mengalami fase seperti ini, teman-teman menjadi orang yang beruntung. Kenapa hal ini bisa dikatakan beruntung? Karena orang-orang yang memiliki pengalaman kejatuhan, darkness, kegelapan, dan lain sebagainya, ini adalah orang-orang yang akan bisa, bahkan bisa menggunakan ilmu. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Orang-orang yang tidak pernah menyadari akan kejatuhannya, akan fase kegelapannya ini, akan fase ketika dia mencari jalan yang lurus, maka dia tidak akan pernah mencari jalan untuk memperbaiki kehidupan dan diri. Jalan yang lurus ini yang memang diberikan oleh Allah, yang harus kita baca setiap hari di dalam sholat kita kalau kita memang orang Islam. Dan di luar Islam itu mereka mencari jalan-jalan menuju keridhaan Tuhan. Itu ada beberapa hal yang memang mereka lakukan. Tapi di dalam hal ini, ketika teman-teman menyadari akan hal ini, apa yang perlu teman-teman lakukan? Yaitu masuk ke dalam, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Artinya apa? Ketika kita menjalankan hal ini, kita lakukan dengan sabar. Sabar nanti ujungnya adalah ilmu keikhlasan, ilmu semelah, ilmu mengalir. Ini ada hubungannya dengan elemen air. Elemen air ini bisa dijalankan dengan semelah, dengan ikhlas, dengan puasa. Misalnya puasanya nanti puasa bila roh, puasa nyiri. Ini bisa dilakukan dengan hal-hal tersebut. Ketika teman-teman melakukan suatu fase perbaikan diri ke arah rohani misalnya, teman-teman pernah terjatuh, ini teman-teman harus syukur. Karena tidak banyak orang yang ketika dijatuhkan dan dia mencari jalan yang lurus itu menjadi orang yang baik. Hanya sedikit orang-orang yang menemukan hal seperti ini. Ada yang sudah dijatuhkan tambah belangsak, ya ada. Ada dijatuhkan tidak menyadari kejatuhannya, ya ada. Dan ada yang tidak dijatuhkan, itu yang ada. Tapi ketika teman-teman dijatuhkan dan menyadari hal ini, teman-teman mencari ilmu keikhlasan, ilmu kesabaran, ilmu semeleh, dan lain sebagainya. Ini teman-teman akan menemukan titik di mana titik kewalian seorang hamba kepada Tuhan. Dan titik kewalian ini bisa dicapai dengan ilmu ikhlas. Dan ikhlas itu ada 3, teman-teman. Ilmu keikhlasan yang pertama adalah orang yang ikhlas menjalankan suatu ibadah, menjalankan suatu kehidupan di dunia ini dengan harapan dia mendapatkan karomah keduniaan dari apa yang dijalankan tersebut. Misalnya kok sholat itu katanya mengayakan, memberikan kekayaan. Sholat itu katanya bisa memberikan karir yang cemerlang. Dia yang dikejar keduniaannya itu. Padahal ketika orang melakukan keduniaan, disebutkan bahwa oke, kamu mengejar dunia, tapi yang kamu dapat adalah kelelahan dan hanya sedikit dari dunia yang bisa kamu nikmati. Dan sisanya adalah kerugian yang akan kamu dapatkan di akhirat. Itu adalah keikhlasan yang pertama.
Apakah teman-teman masih di level ini atau justru teman-teman tidak ikhlas? Ini sudah baik, dia ikhlas, cuma yang dikejar adalah dunia. Itu level yang pertama. Level yang kedua adalah level ketika orang ikhlas dalam menjalankan ibadah, menjalankan suatu amalan, menjalankan suatu ijazah, doa, dan lain sebagainya. Ini dengan tujuan dia mengejar pencapaian ilmu atau pencapaian derajat keakhiratan. Misalnya katanya di surga akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya, di akhirat akan diberikan bidadari dan lain sebagainya. Ini adalah keilmuan ikhlas tingkat kedua, di mana dia ikhlas menjalankan suatu amalan atau ibadah, tapi dia mengharapkan keakhiratan. Itu adalah ikhlas tingkat kedua. Apakah bisa mendapatkan itu? Bisa. Dia mengejar akhirat itu sudah lebih baik daripada mengejar dunia. Akan tetapi pertanyaannya, apakah ibadah ini diterima oleh Allah? Apakah ibadah ini akan mengantarkan kamu menuju akhirat yang seperti itu? Belum tentu. Ini adalah contoh keikhlasan yang kedua. Lebih baik jika kamu mengejar akhirat, dunia akan mengejar dirimu. Ada dua hal yang didapat ketika orang menjalani fase keikhlasan yang seperti ini. Terus yang ketiga adalah ikhlas yang benar-benar ikhlas, di mana dia menjalankan suatu ibadah, suatu amalan yang tujuannya adalah penghambaan diri kepada Tuhan. Ya Allah, saya memohon kepadamu, saya meminta kepadamu menjalankan ibadah ini, semoga apa yang saya lakukan ini itu bersih dari segala hal yang bersifat buruk, dan engkau menerima apa yang menjadi ibadahku. Jika orang seperti itu, ini tingkatannya adalah tingkat level kewalian, teman, di mana orang menghambakan diri kepada Tuhannya sebagai kewajiban dia sebagai seorang hamba. Dan dia menghambakan diri kepada Tuhannya, menyembah Tuhannya itu adalah sebagai hak Tuhan, sebagai Tuhan itu disembah oleh hambanya. Ini adalah ilmu keikhlasan. Apa yang diharapkan? Yang dia harapkan adalah ridho dari Tuhan, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah tidak peduli dengan urusan dunia, urusan akhirat. Jika Allah ridho, semua itu bisa mengikuti. Itu sudah dipastikan. Tapi untuk mencapai hal ini hanya wali saja yang bisa. Karena ketika mencapai hal ini, yang dijalankan kita itu bukan sekedar teori, tapi praktek. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan keduniaan, diuji dengan jabatan, diuji dengan hal yang lain sebagainya. Ini banyak nanti ujiannya. Jangan mengharapkan ilmu keikhlasan ini bisa dijalankan dengan mudah, bukan. Bahkan kiai sekalipun sering berdebat mengenai hal ini. Ada orang yang bersyair, ketika bersyair itu, ya Allah, saya ingin surgamu, tapi apakah saya pantas? Tapi saya juga tidak ingin masukkan neraka, apakah engkau itu mengampuni aku? Ini kan seolah-olah syair yang salah, tapi ini syair yang makomnya sudah tinggi. Lalu orang-orang syariat, orang-orang yang baru belajar kemarin sore, katakanlah seperti itu, termasuk diri yang ngomong ini, yang baru belajar kemarin sore ini, terkadang mempelajari hal ini itu sering meremehkan mereka, sering mencaci mereka, padahal tidak tahu hakikat dari dalam niat dan di dalam hati mereka. Kita tidak pernah tahu. Seperti itu, teman-teman. Jadi ilmu keikhlasan ini ada tingkatannya. Jadi teman-teman pilih yang mana untuk mempelajari ini. Dan ingat teman-teman, di setiap tingkatan ilmu keikhlasan itu pernah dan akan ada ujiannya masing-masing. Misalnya ketika meminta dunia itu diberikan waktu yang sempit misalnya. Ketika udah masuk ke dalam keikhlasan kedua,
diberikan waktu yang sulit ketika teman-teman menjalankan suatu ibadah, misalnya tidak istiqomah, diuji dan lain sebagainya. Ini bisa saja menjadi nanti dengan berbagai hal nanti yang bisa teman-teman lihat sendiri efek dan hasilnya. Semoga beruntung teman-teman semua, selalu diberi keberkahan, diberikan jalan yang lurus dan jalan-jalan yang Allah ridhoi. Semoga teman-teman semua selalu diberi limpahan rezeki, kesehatan, dan terhindar dari bala dan mara bahaya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.